dingin banget. Lebih atas lebih dingin ya. Ya pasti kalau gunung seperti ini. Nah, kita doain aja buat teman-teman, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga Di atas ini seperti ada mahkota ya. ada mahkota. Iya, seperti ada mahkota di atas. Tapi rasanya dingin gitu. Menggigil badan. Tapi yang kakek-kakek itu masih ada. Saya masih sama dia gitu. Soalnya dia ke arah ya. Menunjuk arah saya untuk ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik dengan Pak Yi. Di channel kali ini akan membahas lagi seputar gunung. Cuman di sisi lainnya atau sisi mistis dari gunung tersebut. Yang sebelumnya saya bersama Pak Yi juga sudah membahas Gunung Salak yang ada di Bogor. Jadi saya harapkan untuk penonton menonton terlebih dahulu video sebelumnya. Karena terdapat beberapa hal yang menarik yang dapat dibahas oleh penonton sendiri atau dapat dipahami dari isi video itu sendiri. Sebelum melanjutkan ke pembahasan video kali ini. Oke, seperti itu ya. Jadi kali ini saya bersama Pak Yi akan membahas mengenai Gunung Lawu di daerah Jawa Tengahan, perbatasan dengan Jawa Timur. Gunung Lawu, siapa sih yang nggak kenal dengan Gunung Lawu? Selain dari keindahannya, begitupun dengan dari segi mistisnya atau mitosnya sangat kental sekali di Gunung Lawu. Banyak sekali cerita-cerita yang sudah dipublis oleh beberapa pendaki mengenai kisah nyatanya pada saat melakukan pendakian ke Gunung Lawu tersebut. Nah, kebetulan kali ini saya akan membahas Gunung Lawu terkhusus di jalur Candi Ceto. Oke, kita langsung aja ke Pak Yi-nya. Menanyakan sebenarnya dari sudut pandang Pak Yi mengenai Gunung Lawu dari sisi mistis di jalur via Candi Ceto ini bagaimana sih? Kayak gitu ya. Oke, Pak Yi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, Pak Yi, jadi kali ini kita akan membahas salah satu gunung di sekitaran Jawa Tengah dan perbatasan ke Jawa Timur, yakni Gunung Lawu. Konon katanya sebelum ke sisi mistis kayak gitunya, jadi ada sejarahnya juga di Gunung Lawu ini, yakni tempatnya ngemoksa Raja Majapahit terdahulu, yakni Raja Brawijaya, yang kebetulan waktu perjalanannya itu melalui jalur Candi Ceto ini yang kita akan bahas. Namun kita tidak akan lebih membahas mengenai itu, kita akan lebih spesifik membahasnya mengenai pos-pos yang ada di jalur Candi Ceto ini. Adapun nanti yang akan menyinggung atau membahas sedikit mengenai Raja Brawijaya ini mungkin nanti di pertengahan mungkin terlihat oleh Pak Yi atau enggaknya, kita lihat aja. Oke, kita langsung aja ke pembahasan sisi lain dari Gunung Lawu via Candi Ceto. Oke. Pak Yi, jadi yang dapat Pak Yi lihat gitu ya, atau yang Pak Yi cerna mengenai Gunung Lawu khususnya via Candi Ceto ini bagaimana sih? Candi Cetok ya. Nah, Gimana ya? Bingung. ya Candi Ceto ya. Terdapat beberapa pos sih, kurang lebihnya sekitar ada 5 sampai pos. Sekitar 5 lupa Cuman yang paling terkenal itu di Candi Cetok gitu ya. Sama di Candi Ketek katanya. Kalau Candi Ceto itu nama ininya, jalurnya. Kalau Candi Ketek itu memang ada candi kayak gitunya. Candi Cetok ini apa ya? Tempat jalan apa? Raja
Dulunya dahulunya katanya lewat jalur sana gitu. Saya akan coba masuk ya ke wilayah atau ke lokasi jalur Candi Cetok ya. Nah, Candi Cetok. Oke, Pak I seperti biasa akan mencoba menelusuri kawasan yang ada di sana, terkhusus Gunung Lawu via Candi Cetok ini. Sebenarnya ada apa sih gitu? Dari sisi lainnya atau sisi mistisnya yang dilihat oleh Pak I ini sendiri. Kita tunggu aja apa aja yang bisa dilihat oleh Pak I ini. Jalannya juga cukup lumayan ya. Jalannya. Iya, terjal gini ya. Jalan. Ada seorang kakek-kakek ya. Pas mau masuk itu apa itu ke candi di jalan, bukan mau masuk di jalan ya. Candi Cetek itu bukan candi apa itu? Candi Ceta itu ada seorang kakek-kakek yang lagi berdiri. Saya masuk. Dia sepertinya dia penunggu di sana gitu. Penunggunya. Iya. Mungkin yang dekat ini mungkin pos pendaftaran itu ya. Candi Cetok itu. Iya. Pos pendaftaran di situ ini penunggunya. Iya. Di sana ada seorang kakek-kakek yang sedang lagi berdiri tegak. Penunggu mungkin ya. Menunggu di sana mungkin ya. Cuman dengan kehadiran Pak I di sana itu membuat reaksi itu gimana gitu? Enggak sih. Biasa aja enggak ada. Malah dia ingin berkomunikasi, ingin bertanya-tanya ada apa ke sini. Gitu. Dia bilangnya gitu. Jadi ada sosok kakek-kakek ya di dekat pos pendaftaran. Iya. Ya, Candi Cetok itu. Kata kakek-kakek itu jangan apa ya, ke bawah mungkin ya. Kamu jangan ke bawah, di bawah itu banyak makhluk-makhluk di sana, penghuni ya, atau bisa disebut ini mistis atau penunggu di sana yang suka jahil atau iseng ya. Yang jahat lah ya. Iya. Saya suruh diam di sana aja. Kamu udah aja kamu di sini. Tunggu aja sama saya di sini. Jadi gak diperbolehkan masuk lebih jauh sama kakek ini. Cuman dia pingin berkomunikasi dulu gitu. Siapa nama kamu, mau apa kamu tujuannya ke sini. Saya akan coba untuk berkomunikasi terus ya. Ya, boleh silakan. Oke, jadi sebelum Pak I mencoba lagi untuk menelusuri lebih ke dalamnya, jadi dilarang oleh sosok penunggu yang ada di sana ya. Cuman saya garis bawahi kembali di sini Pak I menggunakan ilmu batinnya ya. Kalau untuk orang-orang yang memang tahu apa itu sih ilmu batin yang Pak I gunakan mungkin dapat mengerti gitu. Dia enggak apa ya. Bukan nggak mau mengizinkan saya masuk untuk ke atas ya, untuk saya dibawa jalan-jalan ke sana. Cuman dia nggak dapat izin gitu. Kakeknya. Iya, dia mau minta izin, cuman nggak dikasih gitu. Disuruh saya diam di sana aja. Jadi gimana nih bagusnya gitu? Kamu pengen mengoreksi ya, keberadaan di lokasi Gunung Lawu ini, kamu ke bawah dulu aja. Kamu lihat dulu di bawah ada apa. Kalau kamu pengen membongkar semuanya di tempat lokasi di Gunung Lawu itu,
Jadi sebelum menuju ke atas harus lihat dulu ke bawah mungkin. Iya. Sebagai gambaran mungkin. Iya. Jadi mungkin yang akan dilakukan Pak I gimana? Mungkin saya akan coba ke apa itu ya? Yang tadi itu apa? Candi Cetok atau Candi Ketek? Iya, mungkin saya ke sana dulu ya. Oke. Itu cukup jauh juga ya. Mungkin dari kakek ini mungkin mengkhawatirkan ya, atau cuma mungkin bahaya atau gimana ya? Kok gini ya? Gimana? Di candi keteknya kok gini ya, rasanya beda gitu. Berasa kayak semacam kayak meriang gitu. Badan. Iya. Dingin, menggigil gitu. Rasanya gimana ya? Gak enak gitu lah, dingin gitu. Oke. Kok seperti banyak apa itu? Gendawa itu apa ya? Gendawa. Patung-patung mungkin atau gimana? Kemungkinan gitu ya. Kok banyak gendawa-gendawa gitu ya? Di pinggir-pinggirnya itu. Oh ya. Kok kayak banyak kayak gitu. Juga ada penunggunya. Banyak, ada seorang semacam kayak jauh tinggi ya, besar. Rambutnya itu seperti kayak apa ya? Nggak tahu ini kayak apa ya? Kayak digelungin gini ya. Oke, kayak ini mungkin sorban mungkin digelung kayak gitu ya? Bukan kayak kalau zaman ini kayak semacam ini apa ya? Kerajaan atau apa ini di sini? Ini Gunung Lawu ini tempat kerajaan mungkin ya? Dahulunya mungkin ya. Soalnya banyak sih cowok-cowok tinggi gitu ya, besar. Kayak rambut itu kayak digini-gini gitu, gimana ya? Dingin juga di sini tempatnya. Apakah memungkinkan untuk lebih jauh atau lebih baik stop di sini? Saya akan coba untuk melihat ya dari sini ya. Ini belum juga sampai ke pos selanjutnya aja ini udah gini gitu ya, reaksi yang dirasakan. Dingin. Ini kalau pendapat saya pribadi ya, di sini banyak pendaki-pendaki yang suka dikerjain di sini. Oke, oleh penunggu di sana. Oleh penunggu di sini, ya di lokasi Candi Ketok ya. Candi Ketek. Candi Ketek ya. Banyak di sini pendaki-pendaki yang dikerjain di sini. Lumayan juga powernya gitu. Kalau Bia Candi Ceto ini kan memang terkenal dengan keangkerannya, dengan mistisnya Bia Candi Ceto itu. Pak I sekarang mencoba menelusuri dan lumayan reaksi yang dirasakan oleh badan Pak I di luar dugaan saya gitu, berbeda dengan gunung sebelumnya. Seperti ada semacam apa ini ya, gubuk mungkin ya. Kalau itu gubuk itu apa ya? Pendopo kayak gitu? Iya, semacam kayak gitulah gubuk ya. Tempat kok kayak ada semacam tempat apa ini? Sesaji mungkin ya. Mungkin gitu ya. Soalnya kan ada apa ya? Ini apa ya namanya? Tempat khusus buat sesajen kayak gitu. Iya, kayak gitu. Ada di sana. Ada cempor satu di tempat itu. Terus banyak sih makanan-makanan semacam buah-buahan gitu. Kayak di piramida ini. Di gubuk gitu ya. Gubuk gitu. Iya.
Kenapa kok hujannya sama patung ya? Modelnya. Iya. Kemungkinan waktu semasa memang Buddha atau Hindu. Soalnya di pas ada sejadi makanan di depannya tuh patung. Semacam di jero bubuk itu patung banyak gitu. Pengikut-pengikutnya itu banyak. Yang menyembah Yang lagi menyembah atau berdoa yang mungkin Iya. ya. Yang lagi berdoa banyak gitu. Makhluk-makhluknya halus sih kayak gitu. Pengikutnya banyak. Jadi kemungkinan memang semasa mungkin kerajaan Hindu atau Buddha dulunya. Soalnya ini silsilahnya kan kerajaan Majapahit, saya lupa gak tahu Hindu gak tahu Buddha gitu. Di khususnya di Gunung Lawu ini ya. Saya coba ke bawah ke atas mungkin ya. Ke atas masuk ke atas. Oke, tunggu ya. Kita lihat aja. Sebenarnya ada apa ya? Sekarang ada di candi candi apa ketok mungkin apa ini? Mungkin yang tadi mungkin Candi Ketek itu. Bukan yang pertama tadi candi ketok ya? Nah, Candi Cetok. Candi cetok ya? Nah. Saya sekarang berada di candi cetok sama kakek-kakek yang tadi. Oh, ke yang bawah tadi. Iya. Nampaknya menemui kembali kakek-kakek yang sosok penunggu yang tadi di bawah di Candi Cetok itu yang pos penangkaran. Jadi ada sosok penunggu kakek-kakek. Penghuninya di sana. Mungkin bayi sedang berusaha untuk komunikasi, mungkin bertanya-tanya kembali atau mungkin mengasih ini dari sosok kakek-kakek itu mungkin mengasih peringatan atau gimana ya, saya juga kurang tahu. Kalau kakek-kakek ini ya penunggu di sana, cuman dia itu buat apa ya? Kalau mau pendakian ke sana atau pendakian khususnya ya, buat mengikuti aja gitu jalur-jalurnya, tempat-tempatnya yang harus dilalui ini penuntunya itu kakek itu penunjuk arah mungkin penunjuk arah gitu, supaya mungkin tidak disalah jalurkan mungkin oleh makhluk-makhluk yang lain kayak gitu. Iya. Okay. Kalau yang tadi di Candi Ketek itu memang makhluk-makhluknya itu apa gimana ya, jahil semua, iya. Jahat makhluk kayak gini. Lumayan juga gitu kan. Bahkan jalur raja juga jalan sana sih. Jadi memang benar. Iya, jalur mau raja yang mau apa itu Majapahit lewatnya sih lewat sana gitu. Oke. Saya lagi di bawah, lagi dituntun. Sana kakek. Iya, ke atas. Ya, cuman lagi yang menarik saya ya, kakek ini bilang, udah kamu jangan lihat apa-apa. Soalnya pas di perjalanan, lagi jalan ini banyak gitu ya makhluk-makhluk halus atau makhluk-makhluk gaib ini kesini. Oh, yang mengajak menetap. Iya. Okay. Kata kakek ini, udah kamu biarin aja, ayo ikut saya. Okay. Nggak tahu saya mau dibawa kemana. Jadi banyak makhluk-makhluk gaib yang ini ya, penonton mengajak bayi sukmanya kalau ini untuk menetap di sana. Kedingin banget. Lebih atas lebih dingin ya. Ya pasti kalau gunung seperti ini. Minta doanya aja buat penonton, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga tetap di atas ini seperti ada mahkota ya. Ada mahkota? Iya, seperti ada mahkota di atas.
tapi rasanya dingin gitu, menggigil badan. Tapi yang kakek-kakek itu masih ada? Saya masih sama dia gitu, soalnya dia arah ya, penunjuk arah saya untuk ke sana. Gak tahu saya mau dibawa kemana. Jadi kalau memang udah dia memungkinkan buat dilanjutkan, udah stop aja gitu. Soal kakek-kakek ini saya disuruh, udah kamu udah tanggung, ikut aja. Disuruh saya ke atas, gak tahu mau diketemukan sama siapa. Saya cuman melihat ada semacam kayak di atas ini, belum sampai puncaknya saya udah merasa dingin gitu. Keadaan memang malam hari di sana sama. Sama sih. Cuman gimana ya, rasanya itu semacam kayak semacam kayak seperti ditumpuk es gitu ya, dingin gitu, menggigil kayak gitu ya. Semoga tidak terjadi apa-apa untuk pembuatan video kali ini. Dan doanya aja buat semuanya. Gak bisa dihentikan gitu. Kayaknya sih nggak bisa. Semoga nggak kejadian apa-apa. Semoga masih dalam lindungan Allah. Kita berdoa aja bersama-sama buat penonton, mohon doanya juga. Minta kata kakek ibunya pun sudah kepala tanggung, jadi harus tetap ikut ke atas. Gak tahu mau ditemukan sama siapa kali ini. Saya dikasih kehangatan sama kakak-kakak ini. Dikasih kehangatan. Gak tahu ini semacam kayak dikasih selendang mungkin tuh gimana? Bukan selendang. Kasih apa ini ya? Disuruh dipakai di jubah mungkin ya, kayaknya anget gitu. Oke. Ke atas lagi. Alhamdulillah ya, udah ini kakek-kakek itu kita terus pantau, kita lihat terus sebenarnya mau dipertemukan sama siapa di Gunung Lawu ini. Kalau udah sampai ke atas kok kakek ini ya nggak mau nganter lagi gitu. Terus disuruh saya sendiri ke sana, soalnya udah dekat katanya. Silakan aja kamu ke sana. Kamu mau apa ke sini? Kamu bilang aja. Oke. Terus yang mau dilakukan Pak sekarang gimana? Gak tahu, saya bingung harus gimana gitu. Sedikit lagi saya nyampe gitu. Soal semacam kayak ada apa itu ya, tugu apa ya? Ada memang tugu. Semacam tugu itu kayak patung apa tugu itu? Tugu sebenarnya ada di puncak, di sana ada tugu. Memang ada tugu. Semacam ada tugu. Saya itu disuruh ke sana gitu. Gak tahu, cuman di tugu itu ada semacam mahkota. Oh. Mahkotanya aja tuh sama ada orang. Mahkota kayak gini ya, membelakangi gitu ya. Oke. Membelakangi ada seorang laki-laki tinggi besar. Oke. Cuman dia nggak mau menghadap, dia membelakangi saya. Cuman dia apa ya? Semacam kayak bajunya itu gagah gitu ya. Semacam kayak bajunya itu dilapisi emas, kayak emas gitu ya, kayak dilapisi emas. Semacam baju apa? Pelindung. Oh, ya. Perang mungkin ya, semacam pelindung perang. Cuman dilapisi emas gitu. Baju-baju kerajaan terdahulu mungkin ya. Mungkin ya. Sampai dia menyelenangi di sininya. Bukan apa itu? Pedang bukan sih, semacam golok gitu ya, ya pedang mungkinnya.
segini, Panjang. segini, besarnya segini, lebarnya segini, Oke. panjangnya segini. Dia di sini simpan besar. Dia udah di sini, dia mengangkat ini giniin pedang itu. Cuman dia nggak mau menghadap sama saya, dia nggak mau atau menolehlah sama saya, enggak. Dia bicara pun enggak. Kalian bisa diajak komunikasi. Saya akan coba untuk berkomunikasi siapa sebetulnya dia. Silakan. Oke, semoga tidak kejadian apa-apa ya dalam pembuatan video kali ini. Dan sekarang Pak akan mencoba untuk komunikasi dengan sosok yang tadi Pak temui di yang katanya ada tugu di sana dan ada salah satu orang yang memakai mahkota terus baju-baju seperti kerajaan terdahulu yang dilapisi seperti emas terus membawa seperti pedang atau golok. Sekarang Pak akan coba untuk komunikasi. Oke, kita tunggu ya. Sebenarnya apakah benar seperti cerita-cerita sejarah terdahulunya yang dimana Prabu Brahmawijaya atau Raja Majapahit terdahulu yang memoksa di Gunung Lawu ini? Apakah itu sosok beliau? Kita tunggu aja dulu. Dia nggak mau bicara ya. Tetap dia nggak mau bicara. Dia cuma diam aja sampai kayak giniin pedang. Tidak ada tanda-tanda mengancam seperti itu. Nggak ada sih, kalau mengancam sih nggak ada. Cuman dia nggak mau bicara aja. Cuman di sekelilingnya dia itu banyak Makhluk-makhluk juga. iya, atau mungkin ini prajurit atau apa nggak tahu. Cuman banyak gitu. Semacam pakai baju-baju apa ya, tameng kayak gitu. Banyak di sana prajurit, mungkin dia itu dikelilingi sama prajurit-prajurit. Kenapa kakek tadi gitu ya menyuruh ke atas untuk komunikasi sama beliau? Sama beliau juga nggak mau bicara ya? Nggak mau. Ya. Jadi kita tahu sekarang yang dilakukan oleh Pak sedang apa gitu. Ada seorang perempuan atau apa ini ya, nggak tahu ini putri atau apa. Dia menghadapi saya, menghampiri saya, maju sama saya. Tapi saya nggak ngerti bahasanya apa ini. Bahasa Jawa ya? Nggak ngerti. Gimana ya, bingung ini. Mungkin bahasa Jawa ya, kayaknya gitu. Ke bahasa Sangsakerta terdahulu gitu. Kuno ya mungkin Iya. ya. Bahasa Jawa kuno ya. Gak ngerti, saya bingung harus gimana ini. Kamu udah dari sini. Kakek ini. Kakek depan. Ada apa ya? Menerjemahkan mungkin ya. Oke. Kakeknya Memberitahu lah ya. kamu udah pulang dari sini, kamu harus
dikasih air, atau dimandiin, diguyur dari ujung kepala sampai ke bawah habis pulang dari sini? Kenapa? Maaf. Bukan pulang dari sini ya. Saya disuruh apa ya? Disuruh mandi dulu ya. Pas turun di gunung itu atau di lokasi di atas sana? Di atas sana. Oke, Nggak tahu saya nggak. Cuman saya disuruh mandi dulu. Ini harus diguyur, kasih air. Oke. Kalau kamu pingin langsung ketemu sama penguasa yang di sana. Mungkin yang tadi. Saya akan coba mengikutinya. Semoga aja tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau bayi disuruh mandi gitu ya, supaya bisa menghadap ada di sana. Saya dibawanya ke apa ya? Jalan sekecil gini, terus semacam ada apa ya? Dibawa ke bawah. Ada sungai. Sungai tapi sungainya kecil gitu. Gak tahu itu apa, sungai atau apanya. Mungkin mata air mungkin di sana. Combangan kayak gitulah. Gupakan air nih. Iya, mungkin ya. Kayak gitu. Kecil gitu. Cuman airnya apa ya? Sampai di bawah itu ke atas tuh sampai kayak mancur lah gitu, kayak air mancur kayak gitu. Iya. Saya disuruh di sana diam, disuruh ke bawahnya, saya disuruh diam gitu ya. Langsung dikucerin sama air itu, sama kakek itu. Sama kakeknya. Semoga enggak kejadian hal yang tidak kita inginkan. Cukup beresiko juga gitu kalau orang yang ngerti ya. Kita bantu doa aja, semoga tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Suruh dipakai coba lagi saya. Coba yang tadi. Saya pengen tanya-tanya dulu sama kakek. Oke, silakan. Katanya ini buat pelindungan diri atau kekebalan. Oke. Mentajamkan apa ini? Penglihatan. Menurut kakek ini. Saya lagi ke atas, ditemukan lagi sama Putri. Gak tahu Putri atau apa ya, cuman seperti kayaknya gitu ya, kayak pakaiannya itu semacam kayak Putri gitu. Ke atas, baru saya dipertemukan sekarang bisa. Oke. Sekarang Pak akan coba komunikasi mungkin. Tunggu aja, semoga tidak kejadian apa-apa. Kita sedang berkomunikasi dengan salah satu sosok yang tadi pagi ketemu yang tubuh itu yang memakai mahkota, terus memakai jubah yang berlapis emas itu begini. Kita lihat aja seperti apa kedepannya, apa yang dibicarakan sama Pak Haji ini. Betul, dia seorang sang raja. Raja yang banyak diceritakan itu ya. Iya.
Cuman dia nggak mau dikemukakan dirinya namanya dia. Oke. Karena dia merasa malu. Masuk apa? Gimana ya cerita sejarah terdahulunya mengenai Gunung Lawu ini, sebenarnya tempat apa dulunya? Saya juga disumpah jangan sampai dikasih apa ini Yang dipublikasikan gitu. ya, kayak gitulah. Kan saya dikasih semacam apa ya, Benda mungkin. saya disuruh ditelan itu kayak makanan berbiji, tapi nggak tahu disuruh ditelan aja. Katanya dia untuk penglihatan, sedangkan penglihatan itu lebih tajam. Sama Bayi sendiri mau ditelan atau enggak? Apa? Mau ditelan atau enggak sama Bayi itu? Udah sih, udah dimakan. Saya akan coba rasakan efeknya gimana ya. Efek dia udah mau makan yang dikasih sama Raja itu. Bayi sedang merasakan ini ya, efek yang tadi dimakan itu. Bagaimana gitu rasanya gitu. Sekarang Bayi sedang mencoba merasakan gitu. Semoga aja nggak ada kejadian yang kita ingin, yang tidak kita inginkan. Kalau efeknya sih memang ada ya, banyak kelihatan makhluk-makhluk astral atau makhluk halus atau makhluk gaib ya. Bahkan juga banyak apa ini, dedemit atau apa ya, makhluk-makhluk kayak semacam enggak apa ini, menakutkan atau mengerikan lah kalau dilihat gitu ya secara kasat mata gitu. Secara mata lahir kita itu kalau melihat itu saya merasa takut, seram gitu ya. Banyak gitu terlihat di pohon-pohon juga banyak, di bawah juga banyak, mau di pos, mau yang naik ke pos 1 juga banyak, mau naik ke pos 2 juga banyak, mau ke pos 3 juga banyak, mau ke pos 4 juga banyak, ke pos 5 juga banyak. Kelebihannya di situ mungkin ya. Terlihat udah di sana banyak sekali gitu makhluk-makhluk halus. Cuman ada efek sampingnya sendiri gak? Selain dari bisa melihat itu, efek samping yang mungkin tidak bagus tuh yang dirasakan sekarang. Cuman kepala agak sakit ya. Yang di sini agak sakit, nggak tahu kenapa. Mungkin dari efek tadi ya. Penglihatannya mungkin ya. Banyak. Cuman Raja tadi nggak ngomong apa-apa lagi. Saya cuma disuruh, udah kamu pulang aja. Kamu udah ketemu sama saya, kamu silakan pulang. Nanti kamu yang akan diantar lagi sama kakek yang tadi. Oke. Jadi sekarang berarti pulang ke bawah.
karena kamu sudah dikasih apa semacam kayak tadi itu ya. Disuruh ditelan itu, silakan kamu pulang, kamu rasakan apa yang akan terjadi nanti. Kamu akan mempunyai kelebihan lebih dari sebelumnya kamu. Saya ke bawah sama kakek-kakek ya. Yang saya rasakan yang udah tadi dikasih sama pil itu ya, atau apa nggak tahu, makanan apa nggak tahu. Yang saya rasakan ini sedang ada di perjalanan, makhluk-makhluk halus yang tadi itu mau sama saya ngajakin ke sini, disuruh saya mau di apa itu ya, mau diambil. Yang saya sekarang rasakan itu berbeda ya. Jadi gimana? Kok kayak semacam kayak dia itu merunduk gitu, rekuh kayak gini. Lebih menghargai sekarang ya? Iya, nggak tahu, mungkin itu efek dari tadi ya. Saya ke bawah lagi lurus. Ada juga yang menjerit, menangis. Ini seperti kayak apa ya? Ini cuman gambaran aja ya. Iya. Ini seperti kayak apa ya? Gimana ya? Kayak gini nih. Ini tangkal pohon ya, atau pohon gini, pohon sampai ke sana pohon. Enak gitu bangetnya dilihatnya. Enak, gitu, sejuk gitu dilihatnya. Cuman di sini ada segelintir orang, dia nggak tahu nih jalan pulang atau gimana, dia muter aja gitu. Sampai dia nangis gitu. Dia nangis. Dia udah sampai kehilangan akalnya, mau gimana ini saya. Mungkin ini lokasinya di Dupak Menjangan ya. Mungkin yang nggak tahu, soalnya saya kan belum pernah gitu ya, belum pernah ke sana. Ada masih muda ini nangis dia, laki-laki, seorang laki-laki nangis dia. Ke atas lagi, dia ke bawah lagi, ke atas lagi, dia ke bawah lagi. Dia udah meninggal? Udah. Terus dia ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Cuman yang saya heran, dia kok nggak bisa melihat saya gitu. Saya ke bawah lagi, dan di jalan lagi perjalanan. Sekarang saya ada di Candi Ketek ini? Bukan, Cetok ya. Pos pendaftaran itu? Iya, sekarang saya ke sana. Kakek tadi bilang suruh kakek yang tadi itu disuruh sama saya, suruh kamu iya buka lagi yang udah dikasih sama dia. Gak tahu sekarang saya mau kemana. Sudah ada mungkin tadi gimana, atau mau menyusuri apa itu ya, Candi Ketek mungkin ya. boleh. Saya akan coba masuk lagi ke Candi Ketek ya. Ini khususnya buat pendaki kalau di daerah sini atau di lokasi sini, di lokasi Candi Ketek ini, kalau bicara jangan seenaknya ya. Ini khusus di sini. Kalau bicara itu jangan seenaknya. Karena di sini banyak makhluk-makhluk halus yang mengerikan gitu ya.
Soalnya awal kejadian mau ke atas, kalau ada yang hilang atau apa, di sinilah awalnya. Awal bermulanya di sini, di Candi Ketek ini. Oke. Karena sini banyak sekali mau halusnya, banyak mengerikan gitu ya, sangat mengerikan di lokasi ini gitu ya, lokasi Candi Ketek ini. Mungkin udah dulu ya, saya pulang. Cukup menarik dulu ya. Sekarang kita kembali lagi ke ini, ke awal lagi, netralisir lagi ke awal, normal kembali lah ininya kayak gitu ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya. Semoga penonton bisa mengambil hikmahnya dan apa yang tadi disampaikan oleh Bayi, khususnya yang di Candi Ketek itu, dapat diambil pesannya. Jangan berbicara sembarangan, karena awal permulaan, khususnya pendaki yang melewati Candi Ceto ini, di sini titik awalnya kalian gitu. Intinya seperti itu. Semoga video ini bermanfaat. Oke, Pak, gak kenapa-napa? Enggak sih, mungkin dong saya lelah. Mungkin kita sudahi saja. Terima kasih sebelumnya pada Bayi dan juga penonton yang sudah dapat menonton video sampai akhir. Dan saksikan terus video-video selanjutnya dari kami berdua. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.